Halo, konnichiwa. Selamat siang, atau selamat malam, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa tips atau cara belajar bahasa Jepang. Silakan minasang cari mana yang paling sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ini saya baca dari berbagai sumber, dan nanti di akhir juga akan saya bagikan pengalaman saya waktu kuliah dulu, bagaimana saya belajar bahasa Jepang. Itu ya. Nah, ini ya, tidak kalah penting untuk memaksimalkan hasil, mari kita imbangi usaha kita dengan doa dan tetap semangat. Tips yang pertama yaitu menyukai bahasa Jepang. Nihongo ga suki de aru koto. Ya. Kalau kita tidak suka, biasanya akan berpengaruh terhadap motivasi. Beberapa penelitian atau bahkan banyak penelitian telah membuktikan bahwa motivasi atau minat itu sangat berkorelasi terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua, sering membaca, sering mendengar dan menggunakan bahasa Jepang, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, membaca apapun, komik boleh, majalah boleh, koran boleh, website boleh ya. Kalau misalkan banyak huruf kanjinya, silakan cari video saya yang menjelaskan bagaimana cara memunculkan huruf furigana atau cara baca Jepang dalam website bahasa Jepang. Kemudian sering mendengarkan, boleh silakan mendengarkan lagu, mendengarkan misalkan drama Anda tutup misalkan layar videonya, kemudian tutup bukan berarti di close sama sekali ya. Anda minimize misalkan, kemudian Anda hanya mendengarkan dialog-dialognya. Silakan ini sesuaikan dengan kebiasaan minasang semuanya. Apa yang minasang suka? Membaca apapun, mendengar apapun ya dalam bahasa Jepang, insya Allah akan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan bahasa Jepang Anda. Kemudian jangan lupa digunakan itu dalam percakapan sehari-hari, misalkan ketemu dengan teman, gunakan ya. Kemudian dalam tulisan, kalau misalkan agak malu kalau menggunakan secara lisan, silakan juga gunakan bahasa Jepang itu dalam tulisan. Kemudian yang ketiga, baca lalu tulis. Ya, ini salah satu cara belajar juga. Apa yang minasang baca, silakan ditulis ya. Ditulis di sini misalnya ditulis kembali persis seperti apa yang dibaca, artinya menyalin. Atau misalkan Anda tulis kesan Anda terhadap apa yang Anda baca, atau selain kesan juga bisa pendapat misalkan ya, rangkuman dan sebagainya. Jadi apa yang Anda baca kemudian Anda tuliskan kembali. Syukur-syukur kalau misalkan Anda bisa membuat resumenya ditambah dengan pendapat Anda, kemudian ditambahi dengan pendapat Anda itu didukung oleh teori-teori dan sebagainya ya, kalau misalkan tulisan ilmiah. Tetapi untuk baca tulis yang ringan juga bisa ya. Anda baca kemudian Anda ceritakan kembali dengan kata-kata Anda lewat tulisan. Oke, yang keempat, membuat memo atau kartu kosakata atau kartu kanji. Ya, misalkan Anda baca komik, Anda nonton dorama atau nonton anime atau apapun ya, terebi banggumi misalkan. Apa yang Anda sukai, silakan. Apapun boleh. Kemudian ya, apa saja boleh ya. Kemudian buatlah kartu kosakata atau kartu kanji atau apa. Misalkan ya tidak usah kosakata yang serius-serius amat, misalkan kosakata yang kekinian, misalkan yabai jadi yabe, seperti itu ya, umai jadi mayu dan sebagainya, silakan. Yang formal boleh, yang tidak formal boleh, yang slang boleh itu. Jadi Anda sebanyak mungkin Anda menyentuh bahasa Jepang.
Karena dalam percakapan sehari-hari itu tidak selamanya menggunakan bahasa formal atau menggunakan bahasa standar. Seperti itu. Kemudian menghafal. Ya, bagaimanapun ya tetap kita juga harus hafal ya. Kalau misalkan kita mau bicara atau mau nulis tapi kita tidak hafal apa yang ingin, kosakata yang ingin kita ucapkan atau huruf kanji yang ingin kita tuliskan, bahkan huruf hiragana atau katakana, kalau lupa kita tidak akan lancar menulisnya. Oke, untuk cara menghafalnya, misalnya kalau huruf kanji, misalnya satu hari cukup 3 kanji. Ya, misalnya dalam bahasa Jepang itu kan ada joyo kanji ya, yang jumlahnya 1900, ya sekitar 1950-an, saya lupa. Dulunya 1945, tapi kemudian Kementerian Pendidikan Bahasa Jepang itu mengubah, ada beberapa yang dihilangkan dan ada beberapa yang diganti. Jadi jumlahnya sekarang saya lupa jumlahnya berapa, tetapi tidak jauh dari itu. Misalkan satu hari 3 kanji dalam setahun 365 hari misalnya ya, kali 3 kanji itu udah berapa ribu kanji yang bisa kita hafal. Demikian pula dengan kosakata. Kita tidak usah terlalu memporsir diri sendiri. Ya, satu hari cukup 3 kosakata misalnya, atau sesuaikan dengan gaya minasang semuanya. Itu. Kemudian tips yang keenam yaitu diulang-ulang. Ya, kalau tidak diulang, saya khawatir tidak akan lancar. Dengan mengulang itu akan terjadi proses pembiasaan. Dengan mengulang itu secara tidak sadar otak kita itu akan menyimpannya di dalam memori. Nah, misalkan suatu ketika kita berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, itu secara tidak sadar pula apa yang sudah diulang-ulang dan membekas di dalam memori kita itu akan bisa dikeluarkan ya, secara alami seperti itu, secara spontan juga bisa. Hai, tips yang ke-7, jangan malu-malu. Ya, watashi wa dochira ka to ieba watashi wa hazukashi garia desu. Kalau dibilang saya itu termasuk yang mana, saya termasuk yang pemalu. Tetapi ya saya berusaha tetap aktif berbicara meskipun saya tidak seaktif teman-teman yang lain. Makanya saya lebih aktif menulis ya. Tetapi untuk secara lisan saya tetap berusaha. Gitu. Pokoknya jangan malu-malu. Nah, tips berikutnya, berteman dengan orang Jepang. Bagaimana caranya berteman dengan orang Jepang? Kan di sini tidak ada orang Jepang. Minasang jangan patah semangat. Dibandingkan zaman saya belajar dulu, kuliah dulu, sekarang itu lebih mudah untuk menjangkau orang Jepang dengan adanya SNS ya, bisa lewat Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Minasang bisa menjangkau orang-orang yang belajar bahasa Jepang di seluruh dunia dengan mudah dibandingkan zaman saya dulu. Ya, jadi bisa membuat network pertemanan dengan siapapun yang ada di seluruh dunia. Oke, tips yang ke-9, Anda bisa mendengarkan lagu Jepang. Misalkan kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, ketika memungkinkan ya, Anda pasang earphone misalkan mendengarkan lagu Jepang. Maksud saya ketika memungkinkan adalah kalau misalkan sedang ngobrol, kan tidak sopan ya kita memasang earphone atau headset itu. Kemudian berikutnya, nah ini cara belajar saya dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah yang pertama, saya itu sering membaca materi sebelum diajarkan. Jadi misalkan besok ada kuliah tata bahasa, ada kuliah apa, saya baca dulu. Saya itu akan semangat kalau ketika berangkat kuliah, saya membawa sebuah pertanyaan untuk dosen saya atau untuk guru saya. Ya, kemudian yang kedua adalah mengulang materi. Apa yang sudah didapatkan di kampus itu diulang kembali di kosan ya.
Nah, ini yang paling saya sukai adalah sering mengarang. Zaman kuliah dulu saya tuh sering mengarang, kemudian biasanya native yang ada di universitas saya itu membuka waktu, ya menyediakan waktu di hari Sabtu kalau tidak salah, untuk kita boleh berkunjung ke rumahnya. Nah, ketika berkunjung pasti janjian dulu, meskipun dia sudah menyediakan waktu di hari Sabtu, kami janjian dulu lewat telepon, ya. Nelponnya lewat telepon umum yang sekarang sudah musnah. Kemudian kami datang, biasanya rame-rame. Nah, ketika datang biasanya ya kami meminjam buku, meminjam majalah, meminjam kaset, ya. Anak sekarang nggak akan tahu kaset itu seperti apa. Kemudian kalau saya selain itu biasanya juga mengecekkan hasil karangan saya. Nanti dikoreksi sama senseinya, kemudian saya perbaiki lagi dan saya simpan baik-baik hasil karangan saya. Bahkan karena senang mengarang, saya tuh ya beberapa kali juga mencoba mengirimkan tulisan saya, meskipun cuma simpel dan sangat sederhana. Alhamdulillah beberapa kali dimuat di majalah Jepang. Nah, dari situ saya mendapatkan hadiah. Waktu itu pernah beberapa kali mendapat kartu telepon yang tentu saja tidak bisa dipakai di Indonesia, meskipun setelah itu beberapa tahun kemudian di Indonesia telepon umum bisa menggunakan kartu, tapi karena beda sistem atau apalah, saya kurang tahu masalah IT, jadi si kartu telepon itu tidak bisa digunakan. Dan si kartu telepon itu akhirnya saya berikan kepada teman saya yang lebih dulu berangkat ke Jepang, yang mendapatkan beasiswa Mombusho. Ketika gilirannya saya berangkat, saya tidak punya kartu telepon, jadi saya beli di sana. Kemudian ini cara yang sering saya lakukan juga, yaitu saling berkirim surat dengan orang Jepang. Mungkin kalau zaman sekarang saya melakukan networking dengan SMS, ya. Tapi zaman saya kuliah dulu tahun 90-an, saya masuk kuliah tahun 95. Saat itu ya internet, saya belum kenal dengan internet, ya. Saya baru kenal internet tahun 1999. Itu pun karena saya ke Jepang. Kalau tidak ke Jepang mungkin masih tahun berikutnya saya kenal internet. Jadi saya sering saling berkirim surat dengan orang Jepang. Orang Jepangnya siapa? Ya, kami waktu itu sering membaca majalah yang namanya Nihongo Janaru, sebuah majalah yang menurut saya sangat bagus untuk pembelajar bahasa Jepang karena bahasa Jepangnya standar, ya, mudah. Isinya juga menarik, dan di salah satu halamannya itu ada kolom bungsu. Bungsu itu ya semacam sahabat pena lah gitu. Nah, dari situ biasanya kami memilih-milih siapa yang akan disurati. Atau saya dan teman-teman juga mengirim biodata saya ke majalah tersebut, kemudian dimuat. Nah, ketika sudah dimuat, saya mendapatkan juga surat dari orang-orang Jepang atau bahkan dari negara lain yang belajar bahasa Jepang. Ada yang dari Taiwan, dari India, bukan India ya, yang saya pikir negara India itu Nepal, dari Nepal juga ada, seperti itu, ya. Nah, dengan surat menyurat kadang ada beberapa yang misalkan dia hanya saling menjawab, saling berkirim saja. Ada beberapa yang mengcopy surat kita, kemudian diluruskan kesalahan bahasa Jepangnya. Itu saya sangat senang sekali seperti itu. Kemudian yang paling menyenangkan adalah ada orang Jepang juga yang berbaik hati mengirim uang, diselipkan padahal kan tidak boleh, ya, oleh pihak pos untuk mengirim uang lewat amplop. Kalau mengirim uang harus melalui jasa pengiriman uang. Tapi saat itu alhamdulillah nyampe, itu saya mendapatkan uang 1000 yen, itu uang yen pertama yang saya pegang. Dan ketika tadinya akan saya jadikan semacam omamori, ya, semacam jimat. Ya, jimat bukan berarti untuk hal kemusyrikan, tapi untuk penyemangat saya agar bisa ke Jepang, agar bisa menggunakan uang tersebut. Tetapi akhirnya saya tukar. Waktu itu saya mendapatkan 110.000 rupiah. Ya,
tahun 90-an 110.000 rupiah itu seberapa banyak, mungkin Anda tidak bisa membayangkan, karena dengan berbekal uang 20.000 saja saya bisa belanja di mall ya, di supermarket untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah ada Indomie, kosmetik ya yang sederhana, dan kebutuhan lainnya dengan 20.000 saja. Dan saat itu saya mendapatkan uang 110.000. Kemudian apalagi, saya juga mendapat kiriman kamus ya, ada kamus Kokugo Jiteng karangannya Kindaichi Kyosuke, yang kemudian ini juga ya kata orang Jepang itu ya, semacam ada takdir di tahun 2006 kalau tidak salah. Saya bertemu dengan anaknya apa cucunya ya, saya lupa lagi apakah anaknya atau cucunya, kayaknya cucunya dari orang yang mengarang kamus Kokugo Jiteng yang saya terima dari teman Jepang itu. Beliau menjadi salah satu pengajar dalam kuliah umum di tempat saya waktu itu, mengikuti pelatihan sebagai guru bahasa Jepang di Urawa selama 6 bulan. Jadi semacam kuliah umum. Saya bertemu dengan cucunya. Kemudian selain itu juga saya mendapatkan kamus kanji Kanwa Jiteng. Saat itu memiliki buku-buku yang langsung dibeli di Jepang itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri, sebuah kebanggaan tersendiri juga bagi kami yang belajar bahasa Jepang. Mungkin saya juga sering mengatakan di kelas bahwa zaman saya kuliah dulu itu karena belum ada komputer ada tetapi masih sangat mahal, dan itu pun tidak bisa digunakan untuk mengetik bahasa Jepang. Jadi kalau dosennya orang Indonesia biasanya kalau UTS atau UAS itu pakai tulis tangan, jarang yang diketik. Nah, kalau yang dosennya orang Jepang, native orang Jepang itu selalu diketik, dan ketika saya menerima materi yang hanya cuma selembar atau 2 lembar itu bangganya seperti apa ya, tidak bisa saya ceritakan di sini karena saking langkanya buku atau bahan cetak yang bertuliskan bahasa Jepang. Seperti itu. Zaman dulu saya masih menggunakan mesin tik biasa yang kalau orang bilang itu kayak mesin tik di kelurahan itu ya. Itu selain itu apalagi ya? Ya, yang paling utama yang saya lakukan waktu kuliah ya seputar ini, membaca materi yang belum diajarkan, dengan terus mencoba mencari pertanyaan. Dan alhamdulillah sepertinya bisa menghidupkan kelas daripada biasanya kan kalau dosen tanya ada pertanyaan pada diam ya. Jadi saya bisa ngomong di situ. Itu juga salah satu cara saya mengatasi rasa malu saya supaya mau bicara di depan orang. Kemudian mengulang materi, meskipun untuk mengulang materi ya kadang-kadang malas juga. Tapi ya diupayakan, dilakukan sering mungkin. Kemudian makanya saya kalau pas akan UTS atau UAS saya tidak ngoyo membuka dari awal sampai akhir, karena menurut saya ya sudah tidak ada manfaatnya lagi ya. Misalkan besok ada UTS atau UAS terus malam ini sibuk membaca mengulang lagi dari awal sampai akhir, menurut saya tidak efektif. Jadi ketika mau ada ujian saya ya sudahlah sepemahaman saya selama ini yang setelah dicicil per harinya atau per minggunya. Ya mungkin ikut baca-baca dan sebagainya, tapi lebih ke yang bagian mana yang paling tidak saya pahami. Kemudian sering mengarang, kirim surat, ya mungkin minasan bisa menerapkannya dengan chatting, misalkan dengan Line. Orang Jepang itu banyak menggunakan Line, atau
saling berkirim pesan di Facebook Messenger atau saling berkomentar di Instagram dan sebagainya. Banyak sekali cara untuk berkomunikasi dengan orang Jepang. Jadi begitu minasang, ya, quote yang pernah saya baca atau dengar, entah siapa yang pertama kali mengemukakan, yareba dekiru. Ini juga penting ya, jika dilakukan insya Allah bisa. Bukan dekireba yaru. Dekireba yaru itu ya jika bisa akan saya lakukan. Sorewa enji desu, ya, not good. Gitu. Semoga apa yang telah saya utarakan di sini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Gambarimashou, ya, fatal. Sekian, terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga semuanya selalu sukses, sehat, dan bahagia. Sayonara.